Closed doors, I'm a fool for your love. Halo Marimu dan Zoro di sini. Sebelum lanjut ke video ini, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar kalian tidak tertinggal dari video lainnya. Nah, mari langsung saja kita review chapter terbaru yang berjudul Kawamatsu dan Hiyori. Nah, awal mula chapter ini tidak melanjutkan clash antara Kaido dan Big Mom kemarin, karena di sini terlihat the next day, yaitu hari berikutnya. Zoro sudah sampai ke jembatan Ringo. Di sini langsung terlihat Zoro sedang berkelahi melawan si Gyukimaru ini. Dan walaupun begitu, dengan mudahnya tetap saja Zoro dapat memenangkan pertarungan itu. Di sini dikatakan oleh Gyukimaru bahwa ketika pedang Susui ini dicuri, banyaknya muncul ketidakberuntungan atau kesialan yang dialami oleh Wano ini. Dan jika kita lihat dari timeline-nya, pedang Susui ini diambil kurang lebih 23 tahun lalu dari time skip. Dan jika kita tahu bahwa 20 tahun sebelumnya telah terjadi pemberontakan oleh Shogun Orochi dan Kaido, yang dikatakan oleh Gyukimaru bahwa itu adalah salah satu kesialan dari kehilangan pedang Susui ini. Gyukimaru bahkan berkata bahwa itu karena kemarahan oleh si dewa pedang, yaitu si Ryuma ini sendiri. Dan kita bisa melihat ekspresi dari si Hiyori ini bahwa dia sendiri pun tahu pedang Susui itu, dan yang pasti dia tahu tentang Ryuma. Dan Zoro lagi-lagi dia menganggap dewa. Dia bahkan dari chapter dulu pun sudah tidak percaya terhadap dewa, dan dia berani menentang dewa di Pulau Enel. Dan disitulah muncul Kawamatsu. Dia melempar pedangnya untuk menghentikan pertarungan Gyukimaru dan Zoro. Namun Zoro dengan mudahnya menangkis lemparan dari si Kawamatsu ini. Kawamatsu terlihat impress kepada Zoro karena dapat menahan serangan dari si Kawamatsu ini. Dan akhirnya reuni kembali antara Kawamatsu dan Hiyori pun terjadi setelah 13 tahun lamanya. Nah, ada sedikit panel lain berpindah ke Onigashima. Di sini jika kita lihat dari timeline, sepertinya Big Mom dan Kaido sudah bertarung selama sehari penuh. Para anak buahnya pun kebingungan kapan mereka akan berhenti bertarung. Mereka semua berpikir untuk kabur dari Pulau Onigashima. Dan saat itu juga muncullah Queen yang memarahi para cungu Kaido karena mereka mau kabur di saat bosnya sedang bertarung. Namun lucunya lagi, emang benar-benar si Oda ini gambar si Queen salah satu dari 3 bencana yang emang paling kocak. Dia mencari cara bagaimanapun agar bisa kembali ke Udon dan kabur dari pulau ini. Bahkan dia pun dimarahi oleh para cecunguk Kaido yang lain. Nah, lalu kita lihat di sini bahwa Tama berhasil menjinakkan si Babanuki gajah gembrot jelek ini dan membantu untuk melaporkan ke Kaido bahwa di Udon ini baik-baik saja. Yang walaupun kita tahu bahwa itu semua adalah formasi palsu. Dan kita tahu juga bahwa si Karibou ini memang sangat berguna karena kemampuan itu emang cocok buat menyusup. Dia dapat berubah menjadi rawa, memasukkan apapun ke dalam tubuhnya juga. Nah, sepertinya untuk masalah di Udon ini sudah beres. Semua para tahanan sudah berhasil dilepas dan mereka sudah mendapat katanya 3.500 orang untuk berperang. Dan masalah lain pun beres, virus dari si Queen ini dapat disembuhkan dengan mudah oleh si Chopper. Beberapa foreshadow yang sudah dikatakan oleh si Hyogoro bahwa 4 para pimpinan Yakuza ini benar saja muncul. Dan benar, satu orang yang pernah aneh prediksikan bahwa dia adalah salah satu pimpinan dari Yakuza, dia benar-benar salah satu pimpinan dari Yakuza bernama Broken Head Tsunagoro. Mungkin untuk video tentang sedikit prediksi aneh akan masukkan di kartu di atas kanan. Keempat dari para pimpinan Yakuza di tiap daerah ini ternyata emang sangar-sangar sekali bentuknya. Lain halnya dengan si Hyogoro yang sudah sangat tua jelek ini. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan, jelas Hyogoro pasti lebih kuat daripada mereka. Dan akhirnya seseorang yang menyimpan blueprint yang dicari-cari Franky beberapa lamanya setelah berkeliling di sekitaran Wano, akhirnya memang dipegang oleh si Asura Doji ini atau si Sutemaru. Dia mempunyai blueprint dari Onigashima, lalu dia mempunyai kapal juga. Ternyata si Asura ini benar-benar menyiapkan semuanya untuk 20 tahun berikutnya. Dan informasi yang dikatakan bahwa penjara Udon mempunyai 3.500 orang, mungkin cukup kebingungan bahwa kapal yang dikatakan oleh si Sutemaru ini hanya bisa mengangkut kurang lebih 1.000 pasukan. Nah, ternyata masalah lain selain para pasukan, masalah lainnya adalah bahwa para pemberontak ini kekurangan senjata. Dan memang sudah dikatakan atau sudah diprediksikan dari pertama Zoro ketemu si Gyukimaru ini, si Benkei, bahwa si Benkei ini pasti akan menyediakan senjata-senjata untuk para samurai yang akan bertarung di Onigashima nanti. Nah,
Dari chapter ini pun terlihat jelas bahwa kekurangan senjata yang akan digunakan oleh para samurai dan bertemunya Zoro dengan si Benkei ini salah satu clue lain bahwa itu semua saling berhubungan. Dan munculnya para Cungu Kaido lainnya yang untuk menyerang si Benkei juga alasan lain bahwa si Benkei ini ternyata mencuri banyak sekali senjata, dan bukan hanya senjata-senjata yang jumlahnya sedikit seperti yang digunakan Zoro. Dan lalu chapter terakhir sepertinya si Benkei ini sangat mengenali si Kawamatsu ini. Dia pun bahkan memanggilnya Lord Kawamatsu, yang berarti pasti dia adalah salah satu pengikut dari si Kozuki ini. Dan dia pun sudah pasti bersiap untuk berperang dan akan ikut berperang untuk lawan si Kaido dan Shogun Orochi ini. Bahkan si Gyukimaru pun setelah dikalahkan oleh Zoro dan ditembak oleh pasukan Kaido, dia seperti tidak merasakan kesakitan sama sekali. Dan lalu kita melihat sedikit pertarungan Zoro dan Kawamatsu untuk mengalahkan si anak buah Kaido ini. Ya, mungkin segitu aja untuk review chapter kali ini. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil bahwa Zoro sudah kembali ke Ringo dan bersiap-siap untuk mengambil senjata atau pedang ketiganya. Yang awal pun Ana cukup yakin bahwa Susui tidak akan kembali lagi ke tangan Zoro. Lalu yang kedua, Udon sudah diberantas habis oleh Luffy dan kawan-kawannya, dan semua para tahanan Udon pun sudah bersiap untuk perang. Lalu yang ketiga, kekurangan senjata yang dibutuhkan oleh para samurai pemberontak ini kemungkinan besar akan diberikan solusi oleh si Gyukimaru alias si Benkei ini. Dan yang keempat, yang terakhir, akhirnya reuni kembali antara si Hiyori dan Kawamatsu, serta adanya Zoro di antara mereka berdua itu. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Overall menurut Ana chapter kali ini mendapat nilai 9 karena dilihatkan berbagai macam kondisi di setiap Pulau Wano ini. Dan tidak ada informasi mengenai minggu depan libur. Biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. And salam Santorio.